Desa Karangpring merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, dapat dideskripsikan bahwa Desa Karangpring berbatasan dengan Desa Sukorambi di sebelah barat, Desa Klungkung dan Banjarsengon di sebelah timur, Desa Kebon Agung di sebelah selatan, sedangkan sebelah utaranya berbatasan langsung dengan lereng Hyang. Dengan luas wilayah sebesar 1.259,435 hektar, Desa Karangpring terbagi menjadi 4 dusun di dalamnya, yakni Dusun Durjo, Dusun Kerajaan, Dusun Karangpring, dan Dusun Gendir. Dari 7.772 jumlah penduduk, mayoritas warga di Desa Karangpring berprofesi sebagai petani. Maka, tidak heran jika banyak kita temui pemandangan asri dari lahan pertanian di Desa Karangpring. Itu Karangpring ya, karang itu tempat, pring itu kan bambu ya. Jadi berawal dari di sini nih tempat yang ditumbuhi banyak pohon bambu gitu. Jadi Karangpring itu berawal dari kata karang dan pring. 2019 kita banyak mendatangkan mengadakan pelatihan di desa. Ada juga relawan dari Bantul ya ke sini untuk mengembangkan potensi yang ada di sini ya. Terus dari mahasiswa juga, mahasiswa setempat dari UNED, kita para petani itu diajari selain untuk bahan tabur, bunga tabur juga dibuat sebagai olahan makanan. Pernah jadi disuling ya pakai parfum, dibuat untuk bahan parfum, tapi kayaknya kurangan karena biayanya terlalu tinggi. Yang tetap jalan tuh sirup, teh, sama selai. Es krim juga. Letaknya yang berada di kaki Gunung Argopuro membuat lahan pertanian di Desa Karangpring menjadi sangat subur. Ditambah, Desa Karangpring ini diapit oleh aliran 2 sungai dari mata air kaki Gunung Argopuro. Hasil pertanian di sini pun beraneka ragam, mulai dari padi, jagung, cengkeh, tembakau, palawija, karet, kopi, dan mawar. Namun, dari banyaknya hasil pertanian tersebut, mawar menjadi salah satu komoditas yang paling diunggulkan di Desa Karangpring. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya lahan pertanian bunga mawar di Desa Karangpring, tepatnya di kawasan Dusun Karangpring. Bahkan, Desa Karangpring tercatat sebagai penghasil mawar terbesar se-Jember. Sadar akan potensi tersebut, mantan pejabat kepala Desa Karangpring, Hendra Kusuma, melalui musyawarah bersama pemerintah Desa Karangpring, LPM, dan tokoh masyarakat membangun Rose Monument sebagai ikon untuk menunjukkan potensi bunga mawar yang ada di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Rencana pembangunan monumen ini sendiri, ungkap Hendra, sudah dimulai sejak awal tahun 2021. Setelah melalui proses yang panjang, monumen ini rampung dikerjakan dan mulai dibuka pada hari Sabtu 18 Desember 2021 bersamaan dengan serah terima jabatan Kepala Desa Karangpring periode 2021-2027 Ahmad Syahri SPD. Monumen ini kemudian diresmikan oleh Hendi Siswanto selaku Bupati Jember dengan menandatangani prasasti Rose Monument pada hari Rabu 8 Juni 2022. Mertua saya dulunya, terus saudara mertua saya juga yang pertama nanam di sini. Kira-kira tahun 65. Banyak. Yang ngelola maksudnya? Yang punya sawah mestinya punya mawar semua. Tapi nggak semuanya sawah ditanami mawar. Ada yang padi, ada yang jagung. Tapi yang banyak itu daerah sini. Daerah di Karangpring ini dua bagian. Di Pakel, di Legung itu yang banyak itu daerah sini. Berbicara soal mawar, tentu kita sudah tahu bahwa bunga yang satu ini memiliki berbagai warna yang cantik dan aroma yang sangat harum. Biasanya bunga mawar dijadikan sebagai hiasan, dekorasi pernikahan, bingkisan hadiah, buket, dan bunga tabur untuk makan. Di Desa Karangpring sendiri, mayoritas petani mawar membudidayakan bunga mawar merah untuk dijual ke pengepul sebagai bunga tabur. Mengingat fungsinya sebagai bunga tabur, penjualan mawar pada umumnya ramai pembeli ketika tiba hari besar tertentu. Maka, tidak heran jika harga mawar bisa berubah secara drastis dan tidak tetap. Namun, meski demikian, pertumbuhan mawar yang tidak terikat musim
serta cepatnya masa panen membuat para petani mawar tetap bertahan pada mata pencaharian ini. Kalau sehari-harinya ya ada kendalanya. Kalau memang waktu banyak, bukan musiman. Kalau sehari-harinya itu kan kadang banyak mawar, ya kendalanya nggak laku. Ya dibuang itu kalau nggak laku. Anak-anak muda di Desa Karangpring berinisiatif untuk menjadikan mawar bukan hanya sebagai bunga tabur, melainkan dapat diolah kembali menjadi produk inovasi baru agar mawar yang tidak habis terjual bisa memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Di jalan itu ketemu sama orang-orang di pinggir emperan pasar yang jualan bunga mawar untuk disekar. Di situ kepikiran, karena kan saya asalnya dari Karangpring dan tahu berapa luasnya, tahu berapa banyak mawar yang setiap harinya keluar. Jadi kepikiran ke sana, ini kalau nggak kejual tentunya dibuang. Dari yang dibuang ini bisa nggak ya kita jadikan sesuatu. Akhirnya di jalan sambil mikir, di jalan itu kelihatan sama mawar yang dibuang kering. Waktu itu kering. Loh, ini bisa nggak dijadikan teh? Langsung itu dari situ muncul gagasan untuk membuat teh mawar pada waktu itu dalam bentuk kapan dulu. Jadi kita mau bikin teh mawar tapi itu sudah dalam bentuk cup yang udah kita jual kayak teh gelas dan lain-lain itu. Cuman kebetulan kita KKN di Karangpring itu bebarengan dengan kampus lain. Nah di kampus lain itu kita sharing, saya punya produk seperti ini. Akhirnya dari pihak kampus lain ada gagasan lagi, saya bikin sirupnya ya apa? Wah yuk monggo kita kolaborasi. Jadi produk turunan awal itu ada produk teh sama sirup, ada nugget. Nah mulai berkembangnya waktu banyak usulan dari teman-teman, kenapa nggak bikin parfum, kenapa nggak bikin ini, nggak bikin itu. Akhirnya yang sekarang sudah kami pegang itu ada teh mawar, ada sirup, ada nugget, ada parfumnya, sama ada itu pomade. Ya waktu itu di tahun 2018 kalau nggak salah, di tahun 2018 kita ikut lomba, namanya lomba penggerak inovasi desa di Surabaya. Waktu itu Pemprov, kita juara 3. Setelah itu kepilih untuk masuk di lomba yang sama tapi tingkat nasional. Kita masuk di 10 besar di Jakarta waktu itu untuk olahan mawarnya. Dari semua olahan mawar kita terpilih jadi juara 3 di Pemprov itu untuk penggerak inovasi desa. Banyak sekali hasil alam di sekitar yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, yang ternyata dapat diolah menjadi sebuah hal yang bermanfaat, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, namun sebagai sarana pendorong majunya ekonomi masyarakat.